Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kembali kami akan melanjutkan alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 29. Setelah mengalami kejadian aneh pada tubuhnya, Sanji kini berhasil membangkitkan kekuatan dari Jerema. Dengan kekuatan tersebut tentu muncul harapan baru untuk mengalahkan Queen. Lalu bagaimana pertarungan akan berlanjut? Mari kita bahas lebih jauh dalam video kali ini. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime menarik dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 29 versi Efek Anime. Cerita kini berpindah pada pertarungan antara Killer melawan Hawkins. Pertarungan keduanya terlihat masih cukup sengit. Tapi secara mengejutkan, serangan Hawkins berhasil menusuk tubuh Killer dari belakang. Dengan serangan tersebut membuat Killer sontak terjatuh. Tapi Killer malah tertawa setelah menerima serangan tersebut. Menyadari keanehan dari Killer, Hawkins cukup terkejut. Akhirnya dia menduga Killer memakan buah iblis Smile. Lalu kita diperlihatkan flashback beberapa saat sebelum Killer memakan buah iblis tersebut. Ternyata Killer memakan buah iblis Smile saat berada dalam penjara. Pada saat itu Orochi menawarkan kesepakatan. Jika Killer memakan buah tersebut, maka Orochi akan menyelamatkan kaptennya yaitu Kid. Tanpa pikir panjang, Killer langsung memakan buah tersebut. Setelah memakannya, dia langsung tertawa akibat efek dari buah Smile. Kembali ke pertarungan. Hawkins yang tahu Killer memakan buah Smile seakan langsung merasa bahagia. Dia pun kini mulai memojokkan Killer. Di saat terpojok, tiba-tiba muncul anggota bajak laut Kid. Mereka mengutuk Hawkins yang sudah berkhianat. Tapi sebelum menyerang Hawkins, Killer menghentikan mereka. Killer mengatakan bahwa mereka bisa saja membunuh kaptennya. Hal tersebut karena Hawkins menyegel jiwa Kid ke dalam boneka jerami miliknya. Artinya, setiap serangan yang dilancarkan pada Hawkins, maka serangan tersebut malah melukai Kid. Begitu juga jika kepala Hawkins terpenggal, maka kepala Kid lah yang sebenarnya akan terpenggal. Dan jika boneka jerami sampai mati, maka Kid lah yang sebenarnya akan mati. Kondisi tersebut membuat mereka menjadi frustasi. Lalu Hawkins melancarkan serangan lagi yang membuat topeng Killer menjadi retak. Menyadari situasi tidak menguntungkan, Killer mengatakan kalau dia tidak akan menyerang Hawkins. Di pertarungan lainnya, Kid dan Law masih kesulitan melawan Big Mom. Tubuh dari Kid mengeluarkan darah akibat serangan Killer pada Hawkins sebelumnya. Tapi Kid tidak tinggal diam. Dia mencoba melancarkan pukulan ke arah Big Mom, yang langsung saja berhasil digagalkan dengan sangat mudah. Big Mom juga menembakkan api Prometheus kepada Kid. Beruntung Law berhasil menyelamatkannya. Di tengah situasi tersebut, Kid kembali merasakan sakit karena pertarungan Killer dengan Hawkins. Tanpa pikir panjang, Big Mom mencoba menebas Kid, tapi Law kembali berhasil menggagalkan serangannya. Setelah gagal, Big Mom melancarkan serangan kedua yang berhasil melukai Kid dan Law. Tidak hanya itu, Kid juga terus-terusan mendapat rasa sakit. Ternyata Hawkins membenturkan kepalanya sendiri pada tembok, yang artinya dia mencoba membunuh Kid dengan cara melukai diri sendiri. Lalu Killer menawarkan sebuah permintaan pada Hawkins. Dia meminta Hawkins melepaskan Kid. Sebagai gantinya, Killer meminta Hawkins untuk membunuhnya saja. Tapi Hawkins menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Hawkins juga terus menyerang Killer yang sudah tidak berdaya. Di tengah perdebatan, kita diperlihatkan flashback mereka saat bertemu Kaido. Di sana Hawkins, Kid, Killer, dan juga anggota bajak laut yang lainnya terkejut melihat kemunculan Kaido. Kaido lalu meminta mereka untuk menjadi bawahannya. Jika mereka menolak, maka akan terjadi hal buruk. Maka dari itu, Hawkins memilih untuk menjadi anak buah dari Kaido. Setelah flashback tersebut, Killer nampak kembali menyerang Hawkins. Dia pun akhirnya berhasil memotong lengan kiri dari Hawkins dengan serangannya. Lalu diperlihatkan hal yang menarik, di mana Hawkins kesakitan dengan serangan tersebut. Lalu Killer menjelaskan kalau Kid tidak memiliki lengan kiri, yang artinya serangan tadi langsung mengenai tubuh asli dari Hawkins. Dengan serangan Killer, rupanya berhasil melepaskan belenggu boneka jerami pada Kid. Hawkins juga mulai terdesak, karena boneka tadi adalah nyawa terakhirnya. Dengan satu lengan, nyatanya Hawkins tidak menyerah. Dia lalu mengeluarkan kartu Strawman. Seketika muncul boneka kematian bernama Strawman yang menyerang Killer.
Tapi beruntungnya killer berhasil menebasnya dengan satu serangan. Hawkins lalu mengambil kartu lain. Di saat itu dia terkejut karena mengambil kartu tower. Killer lanjut menyerang Hawkins dan berhasil menebas tubuh dari Hawkins. Dengan serangan tersebut, Hawkins berhasil dikalahkan. Tapi rupanya masalah tidak berhenti sampai di situ. Perpaduan dari kartu Strawman dan Tower diartikan sebagai kehancuran bagi yang dituakan. Belum jelas apa maksud dari hal tersebut, tapi yang pasti ada kaitannya dengan pertarungan dari Kid. Sekarang kita berpindah pada lanjutan pertarungan Sanji melawan Queen. Melihat pedang Queen patah saat menyerang leher Sanji, semua yang ada di sana nampak terkejut. Mereka juga mengira itu bukanlah Bosa Chokuhaki, melainkan kekuatan dari Germa. Queen yang melihatnya mulai tertarik dengan tubuh Sanji. Dia juga menjelaskan kalau Judge pernah membuat kemampuan exoskeleton pada tubuh manusia. Exoskeleton sendiri adalah kemampuan penyembuhan yang tidak normal, kekuatan fisik yang kuat, serta hati es yang tidak merasakan apapun. Mendengarnya, Sanji langsung terkejut. Dia tidak mau menjadi seperti saudaranya yang tidak memiliki perasaan. Dulu kala Judge juga menambahkan kemampuan tersebut pada ratusan tubuh manusia ciptaannya. Maka dari itu pasukan Germa kuat dan patuh. Dan jika mati hanya perlu 5 tahun untuk membuat ulang prajurit berusia 20 tahun. Lanjut lagi pada pertarungan. Queen kembali menembaki Sanji menggunakan tubuhnya. Sambil lari, Sanji berpikir kembali apa yang sudah terjadi pada tubuh dan fisiknya. Chopper yang melihat dari jauh menyadari Sanji bertingkah cukup aneh. Para Kurocho yang melihat keanehan tersebut juga mencoba menembak Sanji dari jarak jauh. Tapi ternyata tembakan tersebut tidak mampu menembus tubuh dari Sanji. Scene berpindah pada sudut yang lainnya. Di ruangan berbeda, Drake berbicara dengan Apu. Apu bertanya apakah Drake ingin mengalahkan Kaido atau tidak. Dia juga menjelaskan siapapun yang menang dalam perang kali ini maka pemenangnya akan babak belur. Ditambah lagi Apu mengatakan ia memiliki peluang untuk menang. Dia sudah bersama dengan 3 numbers, yaitu raksasa kuat yang bernama Zanki, Fuga, dan yang terakhir adalah Inbi. Apu mengajak Drake bergabung dalam misinya yang licik, yaitu merampas semua harta di akhir perang. Negosiasi dari mereka berlangsung dengan cukup alot. Sedangkan di tangga antara lantai 1 dan 2 dalam kastil, diperlihatkan Nami, Usopp, Speed, dan Otama masih terus berlarian. Mereka juga bertemu dengan anggota aliansi yang berhasil menyelamatkan Komachio. Mendengar kabar baik tersebut membuat Tama senang. Lalu di bawah muncul setengah badan Kinemon yang berlarian secara mengejutkan. Usopp yang melihatnya mencoba menghentikan tubuh tersebut. Karena tubuh atasnya tidak ada, Kinemon tidak bisa mendengar percakapan yang lain. Tapi setelah menggunakan bahasa simbol ke tubuhnya, dia lalu menjelaskan kondisi yang sudah terjadi. Kinemon mengatakan dia dan rekannya baru saja kalah setelah bertarung dengan pihak dari Kaido. Dia juga meminta menyelamatkan rekannya yang masih bernafas dalam reruntuhan. Lalu Usopp bersama Hamlet mencoba mencarinya. Di sisi lain, Brook dan Robin terus berlari menghindari kepungan musuh di tengah kobaran api. Tapi beruntungnya datang bantuan dari suku Mings. Mereka lalu meminta Robin dan Brook segera pergi dari tempat tersebut. Belum sempat melakukan apa-apa, tiba-tiba datang anggota CP0 ke hadapan mereka. Mereka berencana membawa Nico Robin pergi. Tapi tentu saja Brook juga tidak akan membiarkan hal tersebut. Scene kembali berpindah, kali ini pada sudut dari tubuh atas dari Kinemon. Setelah mendapat tusukan di tubuhnya, rupanya Kinemon masih hidup. Dia juga menduga tubuhnya terpisah setelah ditebas oleh Law. Saat memikirkan hal tersebut, tiba-tiba muncul Orochi yang sedang memanggil Kanjuro. Kinemon tidak menyangka kalau Orochi masih bisa hidup setelah dia menebas kepalanya. Selain itu, Kinemon semakin terkejut saat Kanjuro ternyata juga masih hidup. Kanjuro lalu mengatakan pada Orochi kalau ini adalah penampilan terakhir darinya. Kemudian Kanjuro segera menutup mata tak sadarkan diri. Dirinya juga bermimpi mendapatkan tepuk tangan meriah dari para penonton. Di tengah kondisi setengah sadar, Orochi berteriak dengan marah pada Kanjuro. Orochi meminta tambahan pertunjukan padanya, yaitu membalaskan dendam dari klan Kurozumi. Kanjuro lalu bangkit dengan berlumuran darah. Dia lalu melukis sesuatu menggunakan kuasnya. Setelahnya muncul kobaran api yang menandakan pertunjukan terakhir dari Kurozumi Kanjuro. Kanjuro menamai karyanya sebagai kematian yang megah dari klan Kurozumi, yaitu Kazenbo. Ketika muncul mensar api yang langsung melahap segala yang ada di hadapannya.
Pembawa berita lalu melaporkan munculnya makhluk raksasa misterius di lantai 2 dalam kastil. Sang makhluk api berjalan menembus dinding layaknya hantu. Selain itu, makhluk tersebut membuat kastil mulai terbakar. Pasukan yang lain juga mulai terancam dengan terbakarnya kastil. Lalu kita diperlihatkan Orochi yang tertawa setelah munculnya sosok sang makhluk. Sementara kita juga diperlihatkan lanjutan pertarungan dari Kaido melawan Luffy. Terlihat keduanya melancarkan serangan yang punya dampak kerusakan yang sangat luar biasa. Pasukan yang lain juga masih berjuang di pertarungannya masing-masing. Itulah alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 29 yang sudah berhasil kami rangkum. Dengan potensi kebakaran dalam kastil, situasi kini semakin menegangkan. Dan kita akan lanjutkan ceritanya pada part berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.